Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 531. Tepat ketika Guan Qianjun secara brutal membunuh rekan mereka yang melarikan diri, orang-orang ini tidak dapat lagi mengendalikan rasa takut di hati mereka. Sekarang, melihat bosnya disiksa dengan sangat kejam lagi, tidak peduli seberapa sakitnya, mereka semua mengertakkan gigi dan segera bangkit, berjalan ke belakang lereng bukit yang tersembunyi, dan mengeluarkan banyak sekop dan cangkul. Mereka menggunakan benda-benda ini untuk menguburkan Xiong Chunliu dan anak buahnya sebelumnya. Di bawah desakan Guan Qianjun, orang-orang ini segera digali. Sebenarnya ada 50 atau 60 orang di sini. Sekitar 7 atau 8 orang tewas, dan belasan lainnya sekarat dan tidak sadarkan diri. Guan Qianjun tidak peduli kehilangan energi dan dengan cepat menyelamatkan mereka semua. Sedangkan untuk yang lain yang skillnya relatif kuat, setelah digali, mereka akan bangun perlahan setelah dicubit. Di antaranya adalah Xiong Chunliu. Dia berjuang untuk bangun, tetapi lututnya patah dan dia hanya bisa jatuh ke tanah lagi. Dia menatap dengan marah ke arah Gai Baotou, yang terbaring gemetar di genangan darah tidak jauh dari sana, dan berteriak sekuat tenaga, "Persetan, Paman. Gai Baotou, aku akan membunuhmu. Aku pergi untuk merobek semua tulang di tubuhmu. Kamu membuatku lumpuh, dan kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Kamu juga akan mati." Dia berkata sambil berjuang untuk merangkak. Namun dia ditahan oleh Guan Qianjun. Lao Guan memeriksa luka di lututnya. Meski cederanya cukup parah, untungnya cederanya tidak terlalu lama. Dengan kemampuan Guan Qianjun, meskipun pada dasarnya dia tidak dapat pulih, dia dapat menerima perawatan awal. Dia akan dikirim ke rumah sakit nanti, di mana dia pada dasarnya dapat kembali normal setelah 10,5 hari. Tentunya harus menggunakan obat terbaik dan teknologi kedokteran terbaik. Guan Qianjun melihatnya, dan Xiong Chunliu menghela nafas lega. Dia mengangguk putus asa, "Tuan Guan, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya akan bekerja keras. Tidak, saya dan orang-orang saya akan tercekik di sini dan menjadi hantu yang tidak adil." Saat dia berbicara, dia menatap tajam ke arah Gai Baotou, matanya penuh kekerasan dan kebencian. Hal yang sama juga berlaku bagi saudara-saudara yang bangkit dari kematian. Pria berkepala macan tutul itu bergidik melihatnya dan hanya bisa terus memohon belas kasihan. Guan Qianjun tersenyum ringan, "Tidak apa-apa menyelamatkan hidupmu, tapi kamu harus melakukan 2 hal untukku." 2 hal yang dikatakan Guan Qianjun sangat sederhana. Pertama-tama, Gai Baotou akan membawanya untuk menemukan Ye Chen. Bagaimanapun, dia harus menjaga pemuda dari seluruh dunia ini. Tentu saja, Gai Baotou menyetujui hal ini tanpa ragu-ragu. Dia juga sangat membenci Ye Chen. Sialan. Aku benar-benar memprovokasi orang yang begitu jahat. Dia mematahkan kedua tulang belikatku. Dia juga memukuli salah satu saudara laki-lakiku sampai mati dan melukai begitu banyak saudara laki-laki. Jika saya mengetahuinya, meskipun saya diberi 200 juta, saya tidak akan melakukannya. Permintaan kedua Guan Qianjun membuat Gai Baotou terkejut, dan dia berteriak bahwa saya tidak bisa melakukannya. Guan Qianjun sebenarnya memintanya untuk mundur dari arena dan membiarkan 6 binatang raksasa lautan awan menjadi 5 binatang raksasa lautan awan. Seluruh wilayah dan asetnya harus diserahkan kepada Xiong Chunliu sebagai kompensasi untuknya. Permintaan ini bahkan mengejutkan Xiong Chunliu, yang mendengarkan dengan penuh minat. "Saya tidak menyangka Tuan Guan begitu murah hati. Kamu tidak bisa melakukannya, kan?" Guan Qianjun tersenyum jahat, dan begitu dia mengangkat kakinya, dia menginjak lutut kiri yang ditutupi kepala macan tutul dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Gai Bao sakit kepala dan berteriak kesakitan. Dia berguling-guling di tanah kesakitan sambil memegangi lututnya yang patah, terengah-engah, dan berteriak lemah, "Guan! Guan! Tuan Guan, kenapa kamu menginjak lututku tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kamu menyakitiku. Bukankah itu cukup dalam? Sudah cukup, jangan pukul aku lagi." Wajah Guan Qianjun penuh dengan kesuraman, "Saya tidak suka omong kosong. Karena Anda tidak mau menyerahkan wilayah dan aset Anda, sebaiknya saya membunuh Anda. Saya yakin jika saya membunuh Anda, dan paling banyak beberapa pemimpin penting di bawah Anda, aset dan wilayah Anda dengan sendirinya akan jatuh ke tangan beruang tua, dan saudara-saudara Anda dengan sendirinya akan mematuhinya. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini." Begitu dia mengatakannya, sebelum Gai Baotou dapat menjawab, beberapa bawahannya menjatuhkan diri dan berlutut di depan Guan Qianjun dan Xiong Chunliu. Ternyata mereka adalah beberapa pemimpin penting di bawah Gai Baotou. Mereka tidak ingin menjadi seperti bos Gai,
yang tulang belikatnya patah dan lututnya diremukkan oleh Guan Qianjun. Mereka dengan gila-gilaan memohon belas kasihan, mengatakan bahwa mereka bersedia menerima Tuan Guan dan Tuan Xiong sebagai raja, dan akan mengakui mereka sebagai bos dan tuan mulai sekarang. Adapun untuk menutupi kepala macan tutul, maka tidak perlu mengkhawatirkan dia sama sekali. Gai Baotou sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah, dan meraung dengan tegas, Tuan Guan. Tuan Xiong, aku Gai Baotou, berjanji. Mulai sekarang, aku akan mundur dari dunia, bagaimanapun juga, bahuku bilahnya sekarang patah. Salah satu lutut saya remuk. Jika saya tidak menarik diri dari dunia, saya tidak bisa mencuci tangan di baskom emas. Saya hanya meminta Tuan Guan dan Tuan Xiong untuk membiarkan aku pensiun dan biarkan aku mengikuti keluargaku dapat menghabiskan sisa tahun mereka di pedesaan. Di akhir cerita, wajahnya menjadi abu-abu, dia telah kehilangan seluruh semangat juangnya, dan dia terlihat seperti pahlawan di usia senja. Guan Qianjun mengangguk, berbalik dan menepuk bahu Xiong Chunliu. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu bisa secara bertahap memakan semua kekayaan pria berkepala macan tutul ini. Aku yakin setelah memakannya, kamu, Xiong Chunliu, akan menjadi orang nomor satu di dunia bawah tanah kota Yunhai bahkan jika kamu tidak melakukannya. Setidaknya kita bisa masuk peringkat 3 besar. Ayo. Xiong Chunliu tiba-tiba merasakan sakit hidung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun dia terluka parah saat membantu Guan, dia akan bisa pulih, dan dia sebenarnya mendapatkan semua aset Gai Baotou. Gai Baotou berada di peringkat kedua di antara 6 binatang raksasa di kota Yunhai, satu tingkat lebih tinggi darinya, dan wilayahnya hampir sepertujuh lebih luas darinya. Mendapatkannya dengan cara ini, kekuatannya memang akan meningkat pesat. Dia menahan rasa sakit, mengangkat tangannya ke arah Guan Qianjun, dan berkata dengan tulus, Tuan Guan, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda kepada saya. Mulai sekarang, meskipun tidak ada penjelasan dari Tuan Kunlun, aku, Xiong Chunliu, akan memperlakukanmu sebagai tuanku. Biarkan aku menusukmu di kedua sisi, dan aku menusukmu di rompiku. Kamu memintaku untuk naik ke Gunung Pedang, dan aku akan turun ke Lautan Api juga. Puluhan saudara di belakangnya juga berteriak keras, mulai sekarang, jika Tuan Guan memberi perintah, kita akan melewati api dan air, sama sekali tidak masalah. Guan Qianjun tertawa, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal ini bukan karena ia berniat merebut hati orang, melainkan karena ia merasa saudara-saudara tersebut memang menderita kerugian besar dan hampir mati demi dirinya. Beberapa orang sebenarnya meninggal. Dia menambahkan, saudara-saudara yang meninggal harus mengambil uang dari aset Gai Baotou, dan masing-masing dari mereka harus diberi kompensasi 10 juta. Xiong Chunliu berkata dengan lantang, semuanya tergantung pada Tuan Guan, saya akan segera melakukannya. Selanjutnya, kita harus menemukan Ye Chen yang bodoh. Namun, cedera Gai Baotou memang serius. Selain itu, Xiong Chunliu mulai mencaplok aset dan wilayahnya, sehingga mau tidak mau ia terbiasa membersihkan jalan. Oleh karena itu, dia tidak diminta untuk membawanya mencari Ye Chen, tetapi beberapa bawahan pentingnya memimpin. Selain itu, Guan Qianjun juga memikirkan hal yang sangat menarik. Di sisi lain, di pesisir timur kota Yunhai, terdapat sebuah villa mewah layaknya istana. Seorang pria sedang duduk dengan nyaman di sofa di ruang tamu besar yang mewah, minum segelas anggur, dan menggendong seorang wanita cantik di pelukannya. Di samping sofa, ada dua wanita cantik yang berjongkok sambil memukuli kaki dan meremas pinggangnya. Dia memandang seorang pria jangkung kurus berusia 50-an dengan mata tajam, melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Wu, Anda sebenarnya tidak dibutuhkan. Ayahku terlalu berhati-hati. Dia memintamu datang ke sini untuk melindungiku. Itu tidak perlu. Orang yang dia temukan untukku dari bos ibu kota provinsi telah membantuku membalas setengah dari balas dendamku. Aku sangat bersemangat. Kamu bahkan tidak tahu betapa menyenangkannya aku hari ini. Dia tiba-tiba mendorong wanita cantik di pelukannya dan tiba-tiba melompat. Di depan pria tanpa ekspresi itu, dia melambaikan tangannya dengan kuat. Orang bernama Gai Baotou itu benar-benar hebat. Setelah memasang jebakan, dia menjemput Xiong Chunliu dan lusinan anak buahnya dan menyeret mereka ke pabrik daging yang ditinggalkan. Gantungkan mereka di langit-langit dengan kait besi dan cambuk dengan cambuk. Aku di sini juga. Aku punya cambuk di tangan kiriku. Cambuk di tangan kananku. Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya ke kiri lalu ke kanan. Seolah-olah dia telah mengambil dua cambuk lagi. Lalu,
dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan ke arah tiga wanita cantik di sofa. Ketiga wanita cantik itu begitu ketakutan hingga mereka berteriak kesakitan. Hal ini membuat Ye Chen semakin bangga dan tiba-tiba menatap Master Wu. Aku bersenang-senang, terutama Xiong Chun Liu itu. Orang yang menangkapku di depan Guan Qianjun, aku memukulinya sampai tidak ada lagi potongan daging yang enak di tubuhnya. Gai Baotou bahkan lebih ganas lagi. Dia menurunkannya dan meremukkan kedua lututnya di depanku. Rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali. Tuan Wu, katakan padaku, dengan orang yang begitu galak membantuku, haruskah aku tetap menggunakanmu untuk mengambil tindakan? Tuan Wu tersenyum dingin, kedengarannya sangat kuat, tetapi Anda harus waspada terhadap orang lain. Tuan Muda Ye, ayahmu juga mengkhawatirkan Anda, dan saya, sebagai seorang guru. Kung Fu cukup kuat di seluruh kerajaan naga. Ini termasuk yang terbaik. Selama aku melindungimu, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Ayahmu juga meminta orang-orang di sini untuk bertanya. Guan Qianjun itu tampaknya sangat kuat. Dia punya urusan dengan Dewa Perang Junior Qi Kunlun. Dia khawatir kamu akan menderita kerugian. Ketika sampai pada kalimat terakhir, kata-katanya serius dan penuh perhatian. Ye Chen melambaikan tangannya, apakah saya menderita kerugian? Ya, saya menderita kerugian, tapi itu hanya masalah masa lalu. Sekarang giliran orang lain yang menderita kerugian, dan giliran Guan Qianjun yang menderita. Sebentar lagi, kamu akan melihat bagaimana Gai Baotou dan orang-orangnya membawa Guan Qianjun kepadaku. Aku bahkan sudah menyiapkan tali dan kailnya. Dia menunjuk benda-benda relevan yang ditempatkan di sudut, lalu menunjuk ke langit-langit. Ketika mereka menangkap Guan Qianjun, saya akan mencari seseorang untuk menggantung bajingan yang menghina saya ini dari langit-langit. Saya akan mencambuknya dengan kejam. Jika saatnya tiba, Tuan Wu, Anda juga dapat memberi saya beberapa cambuk. Tuan Wu menganggukkan kepalanya, karena Tuan Ye berkata demikian, jika Anda ingin saya merokok, saya secara alami akan merokok. Sekarang, saya hanya berharap kepala macan tutul itu dapat diandalkan. Tentu saja dia dapat diandalkan. Dia sangat kuat. Saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Xiong Chun Liu, peringkat ketiga di antara 6 binatang raksasa di Lautan Awan, dan bos paling terkenal di dunia bawah tanah, telah dimusnahkan. Dia keluarkan dalam 3 pukulan dan 5 pukulan dibagi 2. Apa yang bisa dilakukan Guan Qianjun? Xiong Chun Liu ini adalah pendukungnya, dan pendukungnya telah dipukuli sampai mati. Apa yang bisa dia lakukan? Semakin banyak dia berbicara, semakin bangga orang ini. Saat ini, seorang pengawal tiba-tiba berlari masuk dari luar. Dia memberitahu Ye Chen bahwa anak buah Gao Baotou sudah mengawal Guan Qianjun. Ye Chen tercengang, apakah seperti ini? Pria berkepala macan tutul tidak datang. Bab 532. Ye Chen ini cukup pintar, dan dia langsung tahu bahwa Gai Baotou tidak mengikuti. Bawahan itu mengangguk, hanya 4 atau 5 bawahan penting berkepala macan tutul yang datang untuk mengawal Guan Qianjun. Teman-teman itu sepertinya menderita beberapa luka. Mereka mengatakan Gai Baotou terluka dalam pertempuran dan pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Dia tidak bisa datang untuk saat ini. Ye Chen tersenyum dan mengangguk, tidak apa-apa, selama Guan Qianjun ditangkap. Benar saja, anak ini cukup kuat. Dia benar-benar melukai kepala Gai Bao. Tapi tidak masalah, selama dia tertangkap, aku akan membayar biaya pengobatan Gai Baotou dan saudara-saudaranya, jadi cepat biarkan mereka masuk. Orang-orang itu segera berlari keluar. Tak lama kemudian, beberapa orang dibawa. Orang yang berjalan di depan adalah Guan Qianjun. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, diikuti oleh beberapa pria yang berlumuran darah. Meski dia terlihat kuat dan penuh kekuatan serta mendominasi, tapi ada sedikit ketakutan di wajahnya. Mereka sangat penakut sehingga tidak terlihat seperti pemenang dalam hidup yang mengantar Guan Qianjun kemari. Mirip seperti bawahan Guan Qianjun. Tetapi, mereka bahkan tidak layak menjadi bawahan Lao Guan. Ye Chen sangat senang dan tidak menyadari kelainan ini. Pria di sebelahnya, yang dikenal sebagai Master Wu, memiliki tatapan agak tegas di matanya. Sedikit lebih waspada. Sebagai master bagian, dia sudah menjadi praktisi yang sangat mahir. Melihat ke seluruh dunia, sulit menemukan beberapa. Dia menemukan jawabannya dengan cepat. Guan Qianjun tidak terlihat seperti orang yang terluka, juga tidak terlihat seperti orang yang ditangkap. Aura orang ini mantap dan tenang,
dan samar-samar dia menampakkan aura yang bisa menelan gunung, danau, dan lautan. Rasanya seperti aku berpura-pura. Ye Chen melangkah menghampirinya, menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas, dan berteriak dengan keras, "Guan, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya akulah, seorang pemuda dari seluruh dunia, yang memenangkanmu, kan? Aku sudah berurusan dengan semua gangster dari dunia bawah tanah yang berani membantumu." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Guan Qianjun bersinar dengan ujung yang tajam. Orang biasa tidak dapat melihat tepian ini, tetapi Guru Wu melihatnya. Dia merasa takut, dan buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, ini." Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Ye Chen. Dia melambaikan tangannya, "Oke, ini tidak ada hubungannya denganmu di sini, minggir saja." Kemudian, dia mengambil 2 langkah ke depan dan menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan penuh kemenangan. "Apakah kamu ingin tahu bagaimana aku menghadapi sekelompok orang yang kamu temukan? Mereka adalah orang-orang kuat yang aku temukan, dan mereka menangkapmu. Mereka mengikat pergelangan tanganmu dengan erat dan menggantungmu di tanah. Di bawah langit-langit. Saya mengambil cambuk dan mencambuk mereka dengan liar, membuat mereka menjerit dan membuat semua orang berdarah. Beberapa orang bahkan meminta saya untuk menurunkannya, dan beberapa orang masih bertahan di sana. Saya memukulinya sampai tulangnya patah. Jadi, coba tebak hal paling membahagiakan apa yang terpikirkan olehku saat ini." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Guan Qianjun sudah ditutupi lapisan tebal aura pembunuh. Ketika dia memikirkan teman-temannya yang digali dari tanah, berlumuran darah dan tanpa satu pun daging utuh, mau tak mau dia ingin meninju pemuda sombong di depannya itu sampai mati. Tuan Wu di belakang Ye Chen melihat ini dan menjadi semakin ketakutan. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbisik, "Tuan, dengarkan saya." "Oke, aku tidak perlu mendengarkanmu, dengarkan saja aku." Ye Chen mendorongnya begitu saja, "Sekarang adalah waktu yang paling kubanggakan, jangan ganggu suasana hatiku." Tuan Wu tersenyum tak berdaya dan hendak berbicara, tetapi Ye Chen tiba-tiba berbalik dan hampir menyodok hidung Guan Qianjun dengan jarinya. "Aku sudah menyiapkan alat penyiksaan. Jika kamu tidak melihatnya di sini, nanti aku akan menggantungmu di langit-langit. Aku akan mencambukmu satu demi satu. Maukah kamu menerimanya? Jika kamu tidak menerimanya, aku akan terus mencambukmu sampai kamu mengatakan kamu yakin, sampai kamu bersedia berlutut di tanah, bersujud padaku dan memanggilku ayah. Tidak peduli apa yang aku minta kamu lakukan, kamu harus berjanji padaku. Aku memintamu menggambar 100 lukisan, dan kamu harus dengan patuh menggambarnya untukku, hahaha." Setelah melihat tata ruang di sekitarnya, Guan Qianjun tidak panik sama sekali, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Rumahmu cukup bagus. Dibangun di tepi pantai. Luasnya setidaknya 5 hingga 6.000 meter persegi. Apakah yang sebesar itu milikmu? Berapa harganya?" Ini adalah sebuah pertanyaan. Rasanya juga Nenek Liu telah memasuki Grandview Garden. Ye Chen berkata dengan bangga, "Tentu saja ini milikku. Saya melihat pemandangan indah di kota Yunhai, jadi saya dengan santai menghabiskan 2 hingga 300 juta untuk membeli villa tepi pantai ini. Tidak hanya villa tepi pantai ini, tapi juga sebidang tanah luas di sekitarnya, setidaknya 50 hektar, saya membelinya." Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bangga. Bagaimanapun, keluarga Ye saya di Tiandu juga bergerak di bidang real estate. Saya mungkin juga membangun proyek villa tepi laut di sini, dan mungkin saya bisa menghasilkan uang. Guan Qianjun bertanya dengan lebih ingin tahu, "Berapa banyak yang Anda habiskan untuk tanah seluas 50 hektar ini?" Ye Chen bahkan lebih bangga dan melambaikan tangannya, "Jika dibeli oleh pengembang biasa, biayanya setidaknya 10 atau 2 miliar, tapi saya berbeda. Saya punya koneksi. Teman resmi ayah saya di tingkat tinggi ibu kota provinsi. Saya hanya menghabiskan kurang dari 800 juta. Guan Qianjun mengeluarkan suara panjang dengan ekspresi jahat di wajahnya. "Oke. Kalau begitu sudah diputuskan. Rumah besarmu dan tanah yang kamu beli akan dianggap sebagai tebusanmu. Namun, saya juga telah menanyakannya. Keluarga Ye di Tiandu tidaklah sederhana. Ada 4 keluarga kaya dan 8 keluarga bangsawan di Tiandu. Keluarga Ye Anda di Tiandu menempati posisi ke-6 di antara 8 keluarga bangsawan. Jika Anda tidak di atas, kamu tidak akan dianggap di bawah. Seluruh keluarga memiliki lebih dari 100 miliar. Meskipun kamu bukan pewaris pertama keluarga Ye, kamu bisa dianggap pemuda kelas 1 karena bakat melukismu yang luar biasa. Kekayaanmu setidaknya 5 miliar.
Setelah jeda, dia melanjutkan, harga villa dan tanah yang Anda beli adalah 1 miliar, ditambah uang tunai 2 miliar lagi. Tentu saja, jika Anda tidak mampu membeli uang sebanyak itu, Anda masih bisa berkompromi. Anda bisa melukis sebagai kompensasinya. Lagi pula, lukisan Anda bagus. Saya sangat mudah diajak bicara. Guan Qianjun mengucapkan banyak kata perlahan, dan ekspresi Ye Chen menjadi sangat rumit. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Orang yang ditangkap oleh saya ini. Anda bahkan tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Saat Anda berada di bawah atap orang lain, Anda tidak hanya tidak menundukkan kepala, Anda juga bertindak seperti seorang master. Tepat ketika dia hendak memarahinya dengan tajam, Guan Qianjun berbicara lagi. Itu saja, kamu tinggal dan melukis untukku, aku akan memberimu kamar, tetapi kamu tidak bisa keluar, tidak ada kesempatan untuk ventilasi, tapi makan 3 kali sehari sudah cukup untuk mengisi perutmu. Akan ada lobak dan sayuran hijau. Mumpung kamu di sini, teruslah melukis untukku sampai kamu mendapatkan harga pasar 2 miliar. Ini seperti mengatakan bahwa Raja Yama telah menjatuhkan hukuman atas nyawa seseorang. Ye Chen sangat marah dan sangat marah. Bukan hanya vilaku. Ingin tanah saya. Anda ingin mengunci saya di ruangan gelap dan hanya memberi saya sayuran dan lobak. Ingin saya melukis lukisan senilai 2 miliar. Kalaupun saya jago, saya masih harus menggambar sampai akhir tahun monyet. Bersambung.